Dikisahkan 23 tahun yang lalu, terdapat seorang pemuda bernyali besar yang membantai berbagai kelompok gangster terkuat di Korea. Saat ini, sebuah program stasiun televisi mengumpulkan para petarung jalanan, di mana kebanyakannya adalah pria paruh baya yang dulunya saat remaja merupakan petarung legendaris di masanya. Dalam program televisi ini, misi atau peraturannya adalah para peserta harus mampu memukul KO petarung profesional. Setelah memenangkan babak tersebut, acara puncaknya adalah mereka yang lolos akan diadu lagi untuk menghasilkan petarung terkuat dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar $20.000. Adegan kemudian beralih ke sebuah restoran mie rumahan sederhana yang dimiliki oleh seorang pria paruh baya berusia 43 tahun. Namanya adalah Im Dok-kyu. Saat masih sekolah, dia adalah seorang atlet tinju pelajar dan bercita-cita untuk mengikuti kompetisi olimpiade. Namun karena beberapa masalah yang ia alami saat itu, Im Dok-kyu berhenti menjadi atlet pelajar dan menjadi petarung jalanan. Seorang produser bernama Hong Gyung-min datang ke restorannya dan mencoba merekrut Im Dok-kyu. Dengan berbagai cara, Gyung-min menjelaskan tentang pertunjukannya. Namun, Im Dok-kyu tetap menolak karena ia tidak lagi tertarik untuk bertarung. Namun, saat Gyung-min menyebutkan hadiah utama berupa uang jika ia memenangkan acara tersebut, Im Dok-kyu mulai goyah dan mulai tertarik untuk mengikuti acara tersebut. 2천만 원에 도전해 볼 만하다. 안 나간다고 분명히 말했습니다. 그거 적은 돈 아니에요, 사장님. Setelah pertemuannya, Im Dok-kyu pergi ke rumah mertuanya. Dia tinggal di sana bersama putrinya yang bernama Sobin dan juga ibu mertuanya. Istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat sedang makan, Im Dok-kyu melihat Sobin dan menegur remaja itu, "Kenapa kamu melamun?" Dan benar saja, keesokan harinya, Im Dok-kyu dipanggil oleh pihak sekolah karena Sobin telah menikam teman sekelasnya. Im Dok-kyu akhirnya dipaksa untuk berlutut di depan guru sekolah dan korban. Ia pun berjanji akan membayar semua biaya rumah sakit. 내일 오전에 시간 있어? 있어. 화제의 의미로 제가 최대한 성의를 보이겠습니다. 아빠 하지 마. 하지 말라니까! Melihat ayahnya berjanji seperti itu, Sobin jelas tidak setuju. Sobin tahu bahwa ayahnya tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua tagihan rumah sakit tersebut. Akhirnya, karena kejadian ini, barulah Im Dok-kyu setuju untuk ikut serta dalam acara yang ditawarkan oleh Gyung-min. 임덕규 씨 역시 남자네요. 예? Di tempat lain, produser Gyung-min juga mengajak teman lama Im Dok-kyu yang dulunya adalah seorang petarung jalanan sekaligus saingan Im Dok-kyu untuk ikut berpartisipasi dalam acara TV tersebut. Pria itu bernama Lee Sang-hon. 평범한 회사원입니다. 씨도 출연하기로 하셨거든요. Namun jelas, Sang-hon langsung menolak tawaran tersebut. Pasalnya, Sang-hon saat ini sedang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Son Jun-ho. Dia juga satu generasi dengan Im Dok-kyu dan Sang-hon. Bos ini bisa dibilang adalah seorang pria alfa yang terlalu dominan. Karena itulah sikapnya sering semena-mena kepada bawahannya, terutama kepada Sang-hon yang sering diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Kembali ke Im Dok-kyu, di mana ia sudah berada di studio tempat acara TV tersebut diproduksi. Singkat cerita, Im Dok-kyu memulai pertarungan pertamanya. 어릴 적 복싱을 한 거지. Dalam pertarungan ini, Im Dok-kyu terlihat cukup kaku karena ia sudah lama tidak bertarung. Namun setelah menerima serangan di bagian kakinya, Im Dok-kyu mulai meningkatkan adrenalinnya dan mampu membalas setiap serangan yang diterimanya. Im Dok-kyu mulai bisa menggulingkan petarung profesional. Orang-orang yang menonton pun akhirnya terpukau. Produser Gyung-min tidak bisa berkata-kata karena Im Dok-kyu adalah orang yang pertama yang mengalahkan petarung profesional dalam acara tersebut.
Setelah itu, masuklah ke babak berikutnya di mana babak final. Kali ini, Im Do-kyu akan menghadapi pemenang dari pertandingan lain di babak sebelumnya. Lawan berikutnya adalah Shin Ji-suk, yang ternyata adalah teman lamanya saat ia masih menjadi petarung jalanan di sekolah. Pertarungan pun kemudian dimulai. Namun di tengah keseruan pertarungan, Shin Ji-suk merobek bajunya dan ia memperlihatkan tato yang menutupi seluruh tubuh Shin Ji-suk. Segera setelah itu, Gyu-min selaku produser menghentikan proses pengambilan gambar karena Gyu-min tidak ingin ada promosi terselubung tentang gangster melalui tato dalam program TV-nya. Tentu saja, sang produser tidak ingin hal itu ditonton oleh publik. Setelah Shin Ji-suk mengenakan pakaiannya kembali, pertarungan pun kemudian dilanjutkan. Dan akhirnya, Im Do-kyu berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara dalam ajang tersebut. Hadiah sebesar $20.000 berhasil didapatkan oleh Im Do-kyu. Dan produser Gyu-min kembali menawarkan agar Im Do-kyu hadir di episode-episode selanjutnya sebagai juara bertahan. Namun tentu saja Im Do-kyu segera menolak karena ia merasa hadiah uang tersebut sudah cukup untuk melunasi biaya pengobatan teman putrinya saat itu. 임덕규 씨, 이제 그만할 겁니다. 며칠 있다 봬요. Saat Im Do-kyu pulang ke rumah, ia berpapasan dengan Shin Ji-suk di pinggir jalan. Im Do-kyu akhirnya menghampiri Shin Ji-suk. Percakapan pun kemudian terjadi, di mana mereka berdua akhirnya mulai bercerita tentang kisah masa lalu mereka. Cerita kemudian melompat ke masa 25 tahun yang lalu. Saat itu mereka masih berstatus sebagai siswa SMA. Dan pada saat itu Im Do-kyu adalah seorang atlet pelajar yang sangat bertekad untuk mewakili Korea di ajang Olimpiade tinju pelajar. Ia berlatih hampir setiap hari dan berjam-jam lamanya. Hal itu ia lakukan demi mewujudkan mimpinya. Suatu hari saat pulang terlambat dari latihan, Im Do-kyu tidak sengaja melihat juniornya diganggu oleh sekelompok anak teras. Tidak bisa hanya melihat juniornya dipukuli oleh preman-preman sekolah lawan, Im Do-kyu akhirnya datang untuk menyelamatkan juniornya. Salah satu berandalan tersebut ternyata tidak lain adalah Shin Ji-suk. Ini adalah pertama kalinya Im Do-kyu dan Shin Ji-suk bertemu. Bisa ditebak, semua berandalan termasuk Shin Ji-suk berhasil dikalahkan oleh Im Do-kyu. Im Do-kyu akhirnya bisa menyelamatkan para juniornya. Keesokan harinya di sekolah, ketika Im Do-kyu sedang tertidur di kelas, ia diganggu oleh kehadiran Sang-hon dan Jin-ho. Mereka berdua datang bukan untuk berkelahi, tetapi untuk memuji keberanian Im Do-kyu atas tindakannya. Di saat yang bersamaan, terdengar keributan di luar kelas. Ternyata ada sosok Shin Ji-suk yang membawa batu bata menerobos masuk ke dalam sekolah untuk menantang Im Do-kyu. Shin Ji-suk masih tidak terima dengan kekalahannya semalam. Namun, justru Sang-hon yang saat itu menjadi ketua geng sekolah yang menerima tantangan Shin Ji-suk. Keduanya langsung saling serang dengan tendangan terbang ala taekwondo. 여기다 이 씨발로마 아는 애냐? 내 학교에 함부로 들어와. Cerita pun langsung berubah. Im Do-kyu, Sang-hon dan Jin-ho sedang berjalan-jalan di taman. Kemudian Shin Ji-suk yang nampak masih belum puas dengan hasil pertarungannya kemarin menghampiri mereka bertiga dan menantang Im Do-kyu untuk berduel lagi. Tidak ingin berlarut-larut, Im Do-kyu menawarkan diri untuk dipukuli dan ia akan diam saja agar masalah ini segera selesai. Setelah selesai, Im Do-kyu mengundang Shin Ji-suk untuk bergabung dalam lingkaran pertemanannya. Disinilah kisah persahabatan mereka pun dimulai. Jin-ho tumbuh dewasa dan mewarisi bisnis ayahnya dan terus berkembang pesat. Sang-hon yang dulunya adalah pemimpin geng sekolah sekarang menjadi karyawan di perusahaan Jin-ho.
Kembali ke masa sekarang, setelah memenangkan acara TV, Im Dok-yu menjadi populer dan mulai dikenal luas. Popularitasnya yang meningkat pesat telah mempengaruhi bisnis restorannya yang sebelumnya viral tidak pernah sepi pengunjung. Namun sekarang sangat ramai dan memiliki antrean yang sangat amat panjang. Percakapan terjadi di dapur antara Im Dok-yu dan ibu mertuanya sambil menyiapkan makanan yang dipesan oleh para pelanggan yang ramai. Percakapan itu sampai pada titik bahwa Im Dok-yu tidak perlu lagi berlatih karena dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam acara TV, bahkan yang membuatnya terkenal. Namun tak disangka, ibu mertuanya justru menyuruhnya untuk tetap mengikuti acara tersebut. Ternyata alasannya sederhana, agar Im Dok-yu tetap populer sehingga restoran mereka tetap ramai seperti sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di restoran, Im Dok-yu membeli sebuah iPad sebagai hadiah untuk putrinya. So-bin memiliki bakat di bidang seni, terutama menggambar. Jadi Im Dok-yu sengaja memberikan iPad agar So-bin bisa melatih bakatnya. Ketika ayah dan anak sedang menikmati waktu bersama di sebuah restoran, tiba-tiba ada segerombolan anak sekolah yang rupanya mengidolakan Im Dok-yu karena acara TV tersebut. Ketika So-bin melihat kerumunan anak-anak itu, tiba-tiba ia terlihat canggung dan langsung fokus pada iPad. Selama berminggu-minggu kemudian, Im Dok-yu terus-menerus tampil di acara tersebut karena Im Dok-yu mempertahankan posisinya dan tetap tak terkalahkan. Peringkat acara ini terus meningkat dan semakin populer di seluruh negeri. Bahkan teman lamanya yaitu Sang Hon dan Jin Ho menonton pertandingannya dan ikut bersemangat. Setelah pertandingan, Im Dok-yu menghadiri reuni sekolah. Di sana, Im Dok-yu diterima dan diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan, Im Dok-yu diberi ucapan selamat oleh semua orang atas keberhasilannya di acara TV tersebut. Namun, situasi tiba-tiba berubah setelah salah satu peserta yang merupakan adik kelasnya mengungkit masa lalu, yaitu saat geng sekolah Im Dok-yu melakukan perundungan. Im Dok-yu pun akhirnya tertegun mengingat semua perlakuan yang diterimanya saat ini. Cerita pun kembali ke flashback ke masa lalu. Ketika Im Dok-yu sedang berlatihan fisik hingga larut malam, ia mendapati Sang Hon sedang menekan para juniornya. Sebenarnya saat itu Im Dok-yu tidak suka dengan tindakan Sang Hon yang suka menindas orang yang lebih lemah. Hari pun berlalu menuju hari pertandingan penting bagi Im Dok-yu. Jika ia memenangkan pertarungan tersebut, Im Dok-yu akan mewakili Korea dalam Olimpiade pelajar. Pertarungan kemudian berlangsung seru, di mana dari kompetisi selama pertarungan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Im Dok-yu pasti akan keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi sangat berbeda. Im Dok-yu dianggap kalah dari lawannya dan harus menerima kenyataan bahwa ia gagal menjadi atlet Olimpiade pada tahun 1988. Tidak terima dengan hasil tersebut, pelatih Im Dok-yu yaitu Choi memprotes hasil tersebut, hingga ia pun meluapkan kemarahannya di depan meja juri. Faktanya, alasan mengapa Im Dok-yu tidak lolos adalah karena Im Dok-yu tidak memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh, sehingga diputuskan bahwa lawan Im Dok-yu yang berhak mewakili Korea di Olimpiade. Im Dok-yu di sisi lain tidak bisa berhenti menangis. Ia merasa benar-benar dicurangi dalam hasil pertandingan tersebut. Dengan segera, ketiga temannya bergegas masuk ke dalam ring untuk menenangkan Im Dok-yu. Im Dok-yu akhirnya patah semangat setelah kejadian itu, dan ia harus melupakan semua mimpinya. Berniat untuk menghiburnya, ketiga temannya mengajaknya ke sebuah bar. Namun mereka ditolak oleh pihak keamanan bar karena mereka masih di bawah umur. Masih kesal dengan kecurangan yang terjadi di hari itu dan diakumulasikan dengan penolakan tersebut, hal itu membuat Im Dok-yu semakin kesal. Pada akhirnya, Im Dok-yu tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan perkelahian pun terjadi.
Tidak terima dengan tindakan siswa tersebut, geng yang sebenarnya di sana tidak tinggal diam dan mereka semua langsung menghajar anak muda tersebut. Keesokan harinya, Im Dokyu dan teman-temannya membawa bala bantuan kembali ke geng yang memukuli mereka semalam. Perkelahian antara gangster asli dan geng sekolah pun dimulai. Perkelahian berlanjut hingga polisi datang. Im Dokyu dan yang lainnya akhirnya ditangkap. Cerita kembali ke masa kini. Terlihat produser Gyumin tidak berhenti berusaha agar Sang-hwan mau berpartisipasi dalam acara TV-nya dan menghadapi Im Dokyu. Ternyata produser Gyumin memiliki koneksi dengan Jinho. Gyumin akhirnya membujuk Junho untuk memberitahu bawahannya untuk bergabung dalam acara TV tersebut. Setelah itu, Jinho memanggil Sang-hwan untuk datang ke kamarnya. Kemudian Jinho menyuruh Sang-hwan untuk ikut dalam acara pertarungan legendaris tersebut. Jinho juga berkata, "Aku selalu ingin melihatmu bertarung melawan Im Dokyu." Dengan berat hati, Sang-hwan pun setuju untuk ikut serta dalam acara tersebut. Di tempat lain, Im Dokyu melihat putrinya, Sobin, pulang dalam keadaan berantakan dan terluka. Rupanya, Sobin telah dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Ketika Im Dokyu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Sobin hanya bisa menangis. Im Dokyu kemudian ditemui oleh teman Sobin yang menceritakan bahwa Sobin telah dipukuli oleh para pengganggu di sekolah. Im Dokyu akhirnya mendatangi si pengganggu sekolah di sebuah taman. Ternyata anak itu juga merupakan bagian dari geng tersebut. Diketahui bahwa Sobin tidak pernah memukuli siapapun, di mana dia hanya dijadikan kambing hitam oleh mereka. Mereka kemudian mengejek Sobin sebagai gadis pemalu dan mengambil iPad milik Im Dokyu. Para pengganggu di sekolah juga berani mengajak Im Dokyu berduel karena Im Dokyu terkenal karena acara TV tersebut. Tentu saja Im Dokyu menolak tantangan tersebut. Karena penolakan itu, para berandalan sekolah kemudian mengejek dan mempermalukan Im Dokyu. Mereka menganggap bahwa acara di TV tersebut adalah settingan. Setelah melewati batas kesabaran, Im Dokyu akhirnya menghajar para berandalan itu satu persatu. Para gadis sengaja merekam Im Dokyu yang sedang menghajar semua anak laki-laki itu dengan maksud agar mereka juga ikut terkena jika video tersebut menjadi viral. Untungnya seorang kenalan Im Dokyu mengetahui niat buruk mereka dan meminta agar video tersebut dihapus sebelum menjadi viral. Setelah masalah tersebut selesai, Im Dokyu kemudian kembali ke imahnya. Ia kemudian meminta maaf karena tidak memberikan perhatian yang cukup kepada putrinya. Keesokan harinya, Im Dokyu melanjutkan pertarungannya dengan Sang-hwan. Sutradara dan produser Gyumin tampak antusias dan senang karena keinginannya mereka terwujud. Beranjak ke atas ring, pertarungan kemudian dimulai. Tampaknya Im Dokyu bertarung dengan setengah hati saat itu karena harus melawan teman lamanya yaitu Sang-hwan. Im Dokyu memilih untuk menyerah dan membiarkan Sang-hwan memenangkan pertarungan. 좀 무기력해 보이는데요. 공격할 의지가 전혀 보이질 않습니다. Sang-hwan pun kemudian menjadi juara meski dia tahu bahwa Im Dokyu sengaja memberinya kemenangan mudah. Keesokan harinya di kantor, Sang-hwan mendapatkan sambutan meriah dan tepuk tangan dari rekan-rekan kerjanya atas kemenangannya di acara TV. Sang bos yaitu Junho terkesan dengan kemenangan Sang-hwan, namun juga menyadari bahwa Im Dokyu sengaja mengalah karena persahabatan. Junho mengatakan bahwa ia ingin melihat pertarungan yang sesungguhnya. Junho akhirnya memanggil pengawalnya dan menyuruh Sang-hwan untuk melawannya.
Karena Sang-Hon sangat kesal dengan semua yang dilakukan Jin-Ho kepadanya, Sang-Hon berteriak mengapa Jin-Ho tidak pernah dewasa dan kemudian memutuskan untuk pergi dari perusahaan Jun-Ho. 8살입니까? 어디서 죽을라고 진호야! 이쯤에서 끝이야. Padahal Sang-Hon sangat mengkhawatirkan keadaan keluarganya jika ia tidak memiliki penghasilan saat ini. Sang-Hon mencoba bertahan dengan keputusan yang telah ia buat. 너 아무 생각하지 말고 네가 학비 걱정을 왜 학비 걱정을 아빠가 언제 하루라도 돈 늦게 붙여준 적이 Di tempat lain, saat rapat dengan atasannya, produser Gyumin menebarkan ide baru untuk meningkatkan rating acara TV tersebut, yakni dengan membuat turnamen sistem gugur dengan 8 peserta, di mana nantinya hadiahnya akan dinaikkan menjadi $200.000 untuk pemenangnya. Ide tersebut kemudian disetujui oleh para bos televisi. Promosi pun ditingkatkan menjadi program TV nasional yang akan disiarkan secara langsung. Iklan pun mulai ditayangkan. Acara ini menampilkan 8 petarung legendaris yang bersaing untuk merebut gelar juara. Im Do-kyu, Sang-Hon, dan Shin Ji-suk termasuk di antaranya. Mereka kemudian menempatkan ke-8 petarung di tempat latihan yang sama sehingga mereka bisa memantau perkembangan mereka. Di ruang ganti latihan, Sang-Hon mengatakan kepada Im Do-kyu bahwa ia harus menang kali ini. Begitu juga sebaliknya, dan Im Do-kyu akan bertarung dengan serius di ajang tersebut. Cerita kembali ke masa lalu saat mereka berada di penjara. Jin-Ho dibebaskan karena jaminan ayahnya. Sementara itu, Im Do-kyu dan kedua temannya masih di penjara. Namun tiba-tiba seorang polisi korup masuk ke dalam tahanan dan menawarkan kepada mereka bertiga jika mereka ingin bebas, mereka harus menuruti semua perintah pemimpin gangster tersebut sebagai syaratnya. Akhirnya karena mereka ingin segera bebas dan mereka pun akhirnya setuju. Mereka bertiga ditugaskan untuk menikam pemilik gedung karena tidak mau menjual gedung tersebut. Sementara itu, pemimpin gangster menjamin tidak akan ada polisi yang mendekati daerah tersebut. Im Do-kyu dan Sang-Hon tidak ingin melakukannya, tetapi Shin Ji-suk tidak membantah. Kemudian ketua geng mengatakan bahwa mereka akan menunggu di bawah dan tidak akan meninggalkan mereka. Mereka bertiga pun masuk ke dalam gedung. Sesampainya di tempat itu, Sang-Hon tidak berani melakukannya dan langsung berlari turun. Melihat hal itu, Im Do-kyu mengejarnya. Sesampainya di lantai bawah, tak satu pun dari mereka yang melihat mobil para gangster, di mana mereka merasa terjebak. 우리가 속은 거야. 싫으면서 왜 쫓아갔어? 이상아! Mereka berdua kembali ke dalam untuk memberitahukan hal ini kepada Shin Ji-suk. Namun ternyata dan sudah terjadi, Shin Ji-suk telah menikam pemilik gedung dan tubuhnya berlumuran darah. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang, di mana mereka pun panik. Shin Ji-suk menyuruh teman-temannya untuk lari dan Shin Ji-suk akhirnya ditangkap polisi. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Shin Ji-suk bertemu dengan Im Do-kyu di restorannya. Shin Ji-suk berencana mengajak Im Do-kyu untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata orang tersebut adalah pemimpin gangster yang telah menipunya di masa lalu. Setelah dibebaskan dari tahanan, Shin Ji-suk menjadi anak buah gangster tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin gangster meminta Im Do-kyu untuk mengalah saat bertemu dengan petarungnya bernama Choi Jong-man alias The Turtle. Im Do-kyu disodori amplop berisi uang $200.000 jika setuju. Tanpa pikir panjang, Im Do-kyu pun mengambil uang tersebut. Hal ini tentu saja membuat Shin Ji-suk terkejut karena si Im Do-kyu tidak seperti yang ia kenal seperti dahulu, di mana Im Do-kyu biasanya selalu menolak sebuah tawaran. Shin Ji-suk kemudian menduga bahwa Im Do-kyu telah ditaklukkan oleh uang. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Acara ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena disiarkan secara live. Sobin kemudian datang untuk menyemangati ayahnya dan berharap Im Do-kyu menjadi juara. Satu persatu peserta kemudian berguguran, hingga tiba saatnya pertarungan Shin Ji-suk menghadapi The Turtle. Pertarungan kemudian dimulai. 경기 시작합니다. Terlihat jelas bahwa Shin Ji-suk sangat serius, di mana ia tidak mau mengalah dan tidak mau menuruti kemauan pemimpin gangster.
Namun pada akhirnya Shin Ji-suk tetap dikalahkan. Meskipun begitu, ia berusaha keras untuk membuat habis tenaga The Turtle, di mana pada saat pertandingan berikutnya melawan Im Dok-kyu bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun pemikiran itu terbantahkan karena ternyata The Turtle melakukan kecurangan dengan menggunakan doping agar tetap kuat bertarung. Setelah itu, Sang Hon juga berhasil mengalahkan lawannya dan masuk ke babak final. Di tempat lain, Jin Ho yang sedang menonton acara TV tersebut merasa kasihan ditinggal Sang Hon dan berencana untuk mengajak Sang Hon untuk bergabung kembali dengan perusahaannya. Meskipun Sang Hon menang dan masuk ke babak final, ternyata Sang Hon mengalami cedera pada kakinya. Im Dok-kyu yang melihat kondisi tersebut kemudian menyarankan Sang Hon untuk tidak melanjutkan pertandingan. Namun Sang Hon tidak mendengarkan Im Dok-kyu dan akan terus bertarung apapun yang terjadi. Im Dok-kyu semakin khawatir dengan kondisi teman lamanya itu. 한테로 거북이랑 붙는 건 너무 위험해. 생각만 해, 새끼들아! Singkatnya, pertarungan antara The Turtle dan Im Dok-kyu pun dimulai. The Turtle masih sangat bugar dan tidak menunjukkan kelelahan sama sekali. Tentu saja itu efek doping telah bekerja. Im Dok-kyu terlihat sangat serius dalam pertarungan kali ini. Ia benar-benar tidak ingin kalah dari musuhnya. Meskipun sebelumnya Im Dok-kyu telah menerima uang sebagai tanda kesepakatan untuk kalah jika bertemu dengan The Turtle. Namun ternyata Im Dok-kyu tidak menerima tawaran tersebut. Im Dok-kyu menitipkan uang tersebut kepada Shin Ji-suk untuk dikembalikan kepada pemimpin gangster tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Im Dok-kyu menghajar The Turtle hingga tak berdaya dan pada akhirnya berhasil mengalahkan The Turtle. Setelah memenangkan pertandingan tersebut, Im Dok-kyu tidak ingin melanjutkan pertarungan terakhir melawan Sang Hon. Im Dok-kyu tidak ingin melawan temannya sendiri. Produser Gu Yumin kemudian terkejut setelah mendengar hal itu. Ia takut programnya akan dihentikan oleh pihak stasiun televisi. Sang Hon rupanya tidak ingin melanjutkan pertarungan terakhir. Produser Gu Yumin masih bimbang hingga Sang Hon memiliki sebuah ide bagaimana jika Sang Hon yang menjadi pemenangnya karena Im Dok-kyu memilih di WO dalam pertandingan turnamen tersebut. Dan ketika hadiah uang tunai sebesar $200.000 didapatkan, maka akan dibagi dua untuk mereka. 친구 잘 둬서 좋겠네요. 약속한 거다. Setelah itu, Im Dok-kyu dan Sobin terlihat bersama. Sobin mengatakan bahwa ia akan kembali ke sekolah dan tidak akan lari dari masalahnya. Sobin juga berjanji akan lebih terbuka dengan ayahnya yaitu Im Dok-kyu. Dan kemudian film pun tamat.